والأهداف بيدنا كل الشر جاري بدنا كل خير لنا ولوالدينا وولدنا وحبائنا شئنا في الدين ولنا العافية ولنيتنا الله من قلوبنا وقلبنا والهدى وتقى العفو والغنى والموت إلى دين الإسلام والإيمان بالله محتم بحق سيد والأذان وعلى كل نية صالح ولا منا وسلفنا صالح ولا منا والحبيب عمر بن محمد بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى ما قال masalah salat. Ini kita membahas tentang masalah salat. Kemarin sudah kita membahas masalah tentang rukun-rukun tayamum, taharah, bagaimana kalau sudah selesai masalah taharah dan lain sebagainya, lalu kita membahas tentang sembahyang. Jadi sembahyang ini perlu. Kalau kita umat Islam itu sembahyang yang paling penting. Kenapa? Karena di akhir kita tentu di dunia meninggal, dikubur, lalu dibangkitkan di padang mahsyar. Apa yang nanti akan ditakuni oleh Allah? Yang ditakuni awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Awal-awal kita dibangkitkan kubur, yang pertama kita itu dibangkitkan ditakuni, yang perlu dihisab, dihitung semuanya apa? Sembahyang. Bagaimana sembahyang itu? Rukun Islam yang kedua, mendirikan salat 5 waktu atau 5 kali sehari semalam. Ini kalau orang sembahyang 5 waktu, maka Allah akan menjamin semuanya. Asalkan salatnya itu dengan benar, asalkan salatnya itu dengan ada aturannya. Kalau sudah orang yang melaksanakan salat 5 waktu ini, setidak-tidaknya orang itu kehidupannya diberkahi, terus orang ini tidak bakalan kesulitan yang namanya duit. Jadi orang-orang yang menunaikan kewajiban Allah, maka orang itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau sudah kita itu melaksanakan perintahnya Allah, Allah itu tidak tinggal diam terhadap seseorang itu. Sama kalanya kita menjadi orang yang terpercaya di sisi manusia. Ketika dia itu mendapatkan musibah, ketika orang itu menyakiti dia, orang yang dapat dipercaya dari seseorang tadi, orangnya tidak akan bakalan diam. Kita memiliki bos, terus bos kita itu mempercayai kita, lalu kita itu mendapatkan zalim dari orang atau dari apa, cacian dari apa, bosnya tidak bakalan diam. Kenapa? Karena anak buahnya terpercaya melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan, yang diperintah oleh bosnya. Sama seperti kita, ini Allah Subhanahu wa taala, amanah kita dari Allah. Terus kewajiban kita lawan Allah, kalau sudah kita melaksanakan semuanya itu Allah yang tanggung, jangan takut. Jadi rukun Islam yang kedua, mendirikan salat 5 waktu atau 5 kali sehari semalam. Kewajiban bagi bapak-bapak atau nenek-nenek menyuruh anaknya atau cucunya salat jika berumur 7 tahun. Jika berumur 8 tahun, 7 tahun. Kalau seseorang itu memiliki anak, cucu atau yang wajib sudah ia suruh, umurnya sudah 7 tahun, maka disuruh sembahyang. Anak umur 7 tahun, suruh nak waktunya sembahyang. Umur 7 tahun ini emang tidak wajib lagi, cuman membiasakan dirinya untuk sembahyang. Membiasakan. Kadang orang itu ada seorang anak yang dituntut, ada seorang anak yang menuntut bapaknya masuk ke dalam neraka.
anaknya ini masuk ke dalam surga. Ini satu cerita anak ini masuk ke dalam api neraka, tapi orang tuanya masuk ke dalam surga. Tapi anak itu bisa menuntut seorang ayah tadi, anaknya masuk ke dalam surga dan ayahnya kembali masuk ke neraka. Ini satu cerita. Jadi anaknya ini kada diperhatikan lawan abahnya, wala berjalan kemana, wala minum apa, kada tahu geduk, kada tahu jinet, kada tahu taguk terus, kada tahu lagi sudah anak teler gemaham sudah aja. Yang abah apa gawian di rumah tasbih, tasbih zikir, ingat lawan Tuhan. Datang anak ke rumah teler, biar aja. Datang anak ditakoni kah sembahyang kah kadakah, biar aja, yang penting seorang ibadah kepada Allah. Nah, ibadah di rumah khusyuk, kupiah kada paculan, mandi kamar mandi WC kada paculan, betah mana sudah ngaran kada ibadah aja gawian. Anak pang ya Pak, ya Allah, anak kada diperhatikan sama sekali. Lalu ketika itu meninggal anak dan abahnya, anaknya tadi dibawa ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Terus anak dapat siksaan, wahai Allah, ulun anak menuntut lon pian. Apa yang kau tuntut, kata seorang anak tadi. Ulun ini dari awal balik sampai ulun ini wajib sembahyang. Orang tua ulun itu tidak pernah dia itu menyuruh untuk mengerjakan kewajiban. Terus apa kerjaan orang tuamu? Kerjaan orang tua ulun ibadah, zikir, ibadah, zikir, ibadah, zikir, ingat kepada engkau. Tapi apa kewajiban seorang orang tua kepada anaknya tidak dia laksanakan. Lalu ketika itu Allah menerima daripada tuntutan seorang anak yang tidak dididik akan bapaknya tadi. Wahai Fulan bin Fulan, kamu ini tidak mendidik anak kamu untuk menyelamatkan anakmu masuk ke dalam api neraka, maka engkau akan gantinya, pahala engkau akan kusalin kepada anak engkau dan dosa anak engkau kusalin kepada engkau. Sekarang engkau masuk ke dalam neraka dan anakmu masuk ke dalam surga. Makanya seorang laki-laki itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah kalian daripada api neraka, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian jaga. Pertama anak, yang kedua istri kita. Kadang-kadang kita itu melihat seorang istri kita, maaf-maaflah kebanyakan ini terbuka auratnya laki-laki itu biasa. Terbuka auratnya laki-laki itu biasa. Melihat bini terbuka aurat yang laki biasa Ada tahu lagi sudah kisahnya ini. Ya orang tuh yang paling kena tersiksa di api neraka, orang itu nanti jadi apa orang menyambat ya. Kadingat lu ngarannya. Pokoknya melihat yang wajib inya tegur, inya berdiam. Jangan misalnya di tengah umum bini kita, anak kita ditegur bujur-bujur supaya kita kena tidak dapat siksaan. Kalau sudah ditegur yang mamanya sadang-sadang sudah mamanya tutup pang paha tuh nak kelihatan benar mengupas bawang, ditutup pang sedikit-dikit. Misalnya sayang siapa pokoknya bini putih menceronong misal, ada kisah lagi tulak kesaruan, umpat bantu-bantu terbuka aurat misal seperti itu, lakinya ada tegur supaya kita kena dapat tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan keluarga kita dijagakan daripada ini, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau umur anak 7 tahun maka suruhinya. Mungkin pian-pian ini bisi anak binian, anak lakian, sudah waktunya kelanggar sembahyang. Kadang-kadang kita mengajari suruh belajar. Kadang-kadang misalnya di rumah melajari ke pondok akan. Pokoknya diajarilah. Tulak ke pondok, tinggal kita lagi didanai. Bari inya duit supaya apa? Supaya inya ini kena di waktu besarnya ingat lawan kita. Makanya kalau orang ketika inya itu garing dibacakan Yasin sekali, ketika inya garing atau anak sakratul maut dibacakan Yasin sampai tuntung, maka 1000 malaikat itu tidak bergerak menunggui mayat tadi. Bayangkan 1000 malaikat. Anak baca Yasin kada bisa, alif bungkuk kada tahu. Alif bungkuk kada tahu apa maneh, apalagi Yasin. Anak misal 12 sikung misalnya sikung misalnya kadang pendapat tulak kalau ada anak itu ya abah sehat aja ke abah pina garing julungi duit 100-200 ribu datang kada membacakan Yasin. Coba anak pondokan, coba anak yang berpendapat datang anak garing berbismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anir Hakim,
Abah salah paham pulang, melapolon anak dar. Napa nya mendoakan nama tiga aja? Padahal kada. Yasin itu bukan khusus gasan orang meninggal kada. Yasin ini pertama bisa untuk kesembuhan. Orang garing bacakan Yasin, kalau orang kada paham doakan mati ini aja. Kada untuk kesembuhan. Jadi untuk kesembuhan yang garing bacakan Yasin kita diat bisyifa, diat untuk kesembuhan. Kalau salah-salah paham ya sudah bisa hamuk. Banyak yang kejadian itu datang ya garing-garing, sudah orang apa nyarikan, bilang orang penyarikan ini kada kok digetuk orang penyarikan, apalagi bulan Safar ini kan masuk bulan Safar kita. Bulan Safar ini pian hati-hati kalau orang menyambat banjir itu arba mustamir lah, arba mustamir itu ini kan tanggal 23 lah, 23, 24, 25, 26, 27 Rabu akan datang di bulan Safar ini. Disebutkan bahwa bala yang setahunan tadi dikumpulkan di Rabu Mustamir tadi, hari Rabu. Kurang lebih sekitar balanya itu 320.000 bala. Banyak pian 320.000 bala hari Rabu kena. Mun pian misal begawi hati-hati. Mun pian misalnya hendak menurih hati-hati, ke kebun hati-hati, banyak berzikir. Ya sedikit-dikitnya bala terjerungkup lah kan di perumahan. Terus sedikitnya banyak yang bala itu 300 pian 300 jakanya 300 buting aja mungkin kena kebagian desa Waringin nih 320.000 balanya kan 320.000 bala arba mustamir kena banyak pian berzikir. Ini bulan Safar hati-hati ipul jangan kau digatuk lo nggak ada gaya bulan Safar nih jangan tempeleng ipul lo. Bulan Safar nih bulan panasan dia orang. Bulan panasan jangan tapi digayai biar menjepin penawan nih bulan Safar nih bisa melacung kopi ya. Nah, jadi hari Rabu kena terakhir banyak kipian berzikir beringat. Bun kawa misalnya hari Rabu tuh kada lah gawian sama sekali plong kerusa dikarasi lah keluar pada rumah. Kerusa keluar sih di rumah aja. Nah, jadi kalau umur 7 tahun tadi suruhnya sembahyang. Kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat, maka kewajiban bagi bapak-bapak atau nenek-nenek memukulnya dengan tidak membahayakan. Umur ini sudah 10 tahun 10 tahun kadang akun sembahyangan. Kadang-kadang kayak ini pengaranakan lah, menyuruh anaknya sembahyang, abahnya kada sembahyang. Abah nenek jadi awak tua pasti sembahyangan, nyuruh anu sembahyang lah jorna. Ini parahnya nih. Kayak apa yang pasnya inilah. Artinya pian tuntung sembahyang suruh akan anak sembahyang. Kadang-kadang suruh anak wara seorang balang kambingan sembahyang. Seapa ada waktunya sembahyang ini paling lawas pian sekitar 5 menit. Lawas bener sudah sembahyang 5 menit. Lain wiritan macam-macam baca wiritannya mungkin lebih. Nah, jadi kalau umur 10 tahun dipupuh anak itu. Jangan memupuhnya menyakiti. Ada ulin lemparakan ulin. Ada besi hambatakan besi, ada langsung lemparakan langsung patah-patah anak pacangannya. Artinya jangan membahayakan. Kayak apa cara memukul? Kira-kira memukulnya itu kada membahayakan. Kayak apa membahayakan kira-kira? Pukul pakai tangan kah? Sembahyang sudah. Atau misal kalau kada sembahyang jajannya dalam sehari ini 10.000. Mun ikam kada sembahyang kada melihat lon mata aku hari ini ikam kada kubari duit 10.000. Biar kada apa-apanya gara-gara duit kada masalah. Ikam munnya sembahyang esok pulang ku tambahi jajan ikam 10.200 rupiah ku tambahi. Misal rajin terbiasa akhirnya ada disuruh lagi sudah waktu mendengar adzan Allahu Akbar langsung pasang tapih. Ini ada ulun bisi sepupu umpat nininya subuh asar maghrib isya zuhur umpat nininya. Wah ini pian zuhur tuh misalnya jam 12:30 jam 12 masang tapih dah. Jam 12 pasang tapih bodoh duduk di pelatar mahdangi adzan. Bapak ikam jurang mahdangi adzan zuhur jadi setengah jam lagi dadanginya. Terbiasa sudah. Jadi kalau sudah terbiasa anak sembahyang, akhirnya kita itu tidak perlu lagi menyuruh. Gugur sudah kewajiban kita. Anak bini kayak apa juga, mun bini pengoler, nah iya sudah. Pokoknya kita jangan menyalahkan Allah amun rezeki kita macet. Jangan salahkan Allah amun keluarga kita itu tidak sakinah mawaddah warahmah.
Jangan salahkan Allah, yang salahkan diri kita. Di rumah itu kita tunaikankah kewajiban kepada Allah apa tidak? Kalau tidak ditunaikan, jangan salahkan Allah. Itu aja. Tunaikan 5 waktu, apalagi 2 laki bini di rumah, yang laki imam bismillahirrahmanirrahim, bini menangis titikan banyu mata, untungnya aku bisa laki kayak ini jar. Kan banyak pian kayak itu, tuntung sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, menangis bini la ilaha illallah ajar. Untung mana bisa laki nang kayak pian nih jar. Ulun dulu laki artinya gawian sembahyang kadang batal laki lon pian ya oma sembahyang rajin jar. Oh nah sayang benam bini itu punya kawinan janda lah, kawinan bujang lain kisah ya lah bol. Iya aja ya bol, iya aja sudah ya bol nih. Salat fardu yang pertama, salat duhur 4 rakaat. Jadi kalau salat duhur itu 4 rakaat, jangan lebih. Oleh anak melabihi pian, anak melabihi salat duhur. Apalagi salat mayit, kadang-kadang ada kalau cerita aja salat mayit, orang sembahyang mayit itu kan kada pakai ruku, kada pakai sujud. Datang kada lagi sudah imam sembahyang Allahu Akbar, kan 4 takbir aja. Sekalinya ruku makmum diumpat juga bingung kenapa artinya, tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah jar. Ditakuni ya lawan yang dimakmum, kenapa artinya jar? Ulun hanya pernah tetamui orang sembahyang mayit ada ruku, ada sujud, ada tahiyat akhirnya, takjub langsung imam, hendak bapak salah supan. Jadi menjawabnya dosanya banyak jar ini, jadi kusujutakan. Nah iya, dosanya banyak jar kusujutakan. Ada juga kalau kisah aja yang kedua sembahyang mayit adalah pian yang bukaan di mayit sembahyang Allahu Akbar, sekalinya jar tanduannya bergerak, terduduk mayitnya. Ngaran makmum nih melihat mayit sudah duduk di kerandannya itu, ipul aja bisa mencicing buka jadi hatu jebol. Makmum nih sudah lari, tapi imam tetap sembahyang Allahu Akbar, di berduduk sudah mayit tetap Allahu Akbar. Sorangan wara nyembahyangkan mayit lagi. Ditakoni kenapa artinya pian kada anu artinya kada sing bukahan mayit sudah berduduk, ikamnya mana artinya amploknya sudah ya, aku belum lagi aja bakal lahir lon mayit ku sasah aja ada apa amploknya belum jar, kan biasanya gitu kalau masuk kelanggar bari orang amplok di situ, imam kada mau dudi ikamnya mana buka dia sudah dapat jar amploknya, aku belum ku lawan tuh biarnya berdiri ku lawan jar. Kisah aja boleh, yang percaya di kisah. La ilaha illallah. Jadi salat zuhur itu 4 rakaat. Waktunya mulai gelincir matahari sampai bayang-bayangan sesuatu sama dengan panjangnya selain dari bayang-bayangan ketika matahari persisi di atas kepala. Jadi kalau orang sembahyang itu, kalau orang-orang dahulu lah duhur, kalau sekarang nyaman ada jam. Dahulu itu dipasang apa namanya nih kayu, mbak dipasang kayu, lalu timbul ambayang sedikit. Ketika ambayangnya berjalan sekalinya ambayang itu lebih daripada sekilan, contoh kita anak sekilan lah, kita andak di tengah-tengah. Kalau nya waktu istiwa itu kan tidak ambayang, biar tajak pengen ada ambayang. Waktu duhur kelihatan ambayang sedikit, itu waktu duhur. Kalau di daerah Lawang Malang ada masjid masih memakai ini. Kalau sekarang kan itu nyaman, ada jam adzan berdahulu Allah ya nyaman. Kalau kita kan adzan ada jam, kalau di situnya ada alatnya, tajak sekilan timbul misalnya sedikit, timbul sedikit masuk waktu zuhur. Ketika ambayang berpanjang pas sekilan lipat daripada sekilan ambayang tadi, maka masuk waktu asar. Itu jamun pian di gunung misal tajak kayu, tapi punya musim hujan, apa yang pian lihati sintari mulai atas, dah kawa musim hujan kayak ini. Nah itu waktu masuk waktu zuhur. Sekarang ini nyaman sudah, ipul kadang-kadang adzan aja di sini, tahu sudah zuhur. Yang kedua salat asar 4 rakaat. Waktunya mulai habis waktu zuhur sampai terbenam matahari, itu waktu asar.
Yang ketiga, salat maghrib 3 rakaat. Jadi salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Waktunya mulai terbenam matahari sampai hilang warna merah di langit sebelah barat. Ini apa namanya, waktu-waktu orang dahulu kada ada jam. Kita sudah nyaman sudah mendengar umpat radio, dengarkan adzan plus. Jangan biarlah mendengarkan radio yang di TV di Jakarta. Ini ajar maghrib ini. Timbul isya aja, artinya radio kita di sini sekarang. Kan bedanya kalau kita daerah luar kurang lebih sekitar sejam lah, sejam. Tapi kalau daerah Yaman itu 5 jam. Kalau misalnya di rumah Raja nelpon dulu waktu itu di Yaman, di sana waktu duhur lah, di sini tuh waktu duhur, di sana maghrib dah. Allahu Akbar, maghrib 5 jaman bedanya. Kayak apalah? Kau lah bayangkan Bian, berarti bujur dunia ini bulat, bujur. Amunnya apa namanya, mun di sini teh lawan pelihari beda. Mun di sini kan belum isya, pelihari isya sudah pelihari. Coba tekan bercanda tangi. Hah? Isya sudah pelihari berjalan pian subuh wajangannya. Beda gitu lawan isya ini. Waktu beda-beda. Jadi kita umpati apa namanya? Umpati radio aja, umpati nang kayak orang juga sudah mun orang adzan sembayangan kita, itu aja lagi. Yang keempat, salat isya 4 rakaat, waktunya mulai hilang warna merah di langit sebelum sebelah barat sampai timbul fajar. Isya ini yang telawas sedikit. Isya ini telawas sebelum subuh. Jadi isya ini dari habis isya sampai sebelum subuh itu masih ada waktu lagi. Masih ada waktu. Isya ini yang paling terpanjang. Dan di sini apa namanya, sesudah isya ini mun kawa lah kita amalakan tuntung sembahyang isya. Misalnya pen tuntung di sini di rumah kan sembahyang witir. Sembahyang witir pun kada kawa rakaat 3 rakaat. Ya, mun kada kawa 3 rakaat berapa lagi? 5 rakaat. Mun kada kawa 5 rakaat, ya pokoknya yang ganjil-ganjil lah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Orang yang apa namanya, Allah itu witir, itu ganjil, senang dengan yang ganjil. Itu yang bagus kita amalkan tuntung sembahyang isya 2 rakaat, habis itu 2 rakaat bilang hanya kita serakaat witir. Usalli suratul witir rakaataini lillahi taala. Baca Fatihah, baca tuntung Fatihah, baca Sabbihis. Rakaat yang kedua hanya kuliah cukup. Amun kada kawa apa kada hafal kuliah atau misalnya Sabbihis, kayak apa caranya? Caranya mbah qul huwallah bagi 2 dan Qul huwallah bagi 2, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad, pemalar bujur nih orang ini muncul qul huwallah bagi 2. Qul huwallah bagi 2 jangan dibagi-bagi, boleh handap benar, atau wal asri bagi 2 aja. Wal asri innal insana lafi khusr, Allahu akbar aja. Mah handap bujur. Terbaik bang sedikit kada yasin leh. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar aja. Nah ya parah bana ini. Nah, jadi mun kawa tuntung isya kita amalkan witir sebelum guring, dan sebelum guring itu kita perbanyak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita banyak zikir sebelum tidur itu kada tahu apa kalau kita meninggal dalam keadaan guring. Kalau kita meninggal dalam keadaan guring kada tahu kita panjang waktunya. Kan kalau umur ini kada berbau. Coba pian bayangkan kita masuk dalam kubur, apa sangu kita. Ini sangu-sangu kita berdatan ini termasuk ulun. Yang lebih ganal pahalanya datang ke sini ulun. Adalah pian orang pura Pantelino lah, deda. Ada yang berjalan batis suara, ipul berjalan batis berapa langkah ada? Jauh aku boleh tulak. Amun yang jauh itu lebih ganal pahalanya. Makanya mun orang tulak ke pengajian jauh-jauh itu kada rugi. Karena setiap langkahnya dicatat. Setiap langkahnya dicatat, setiap uyuhnya dicatat, setiap ongkosnya dicatat, semuanya itu karena dapat pian dalam buku. Nah, buku ikam ambil, itihi ipul. Malam Jumat ipul di sini duduk di muka ini sudah tergambar sudah semuanya. Ini karena yang bakalan disurung karena lawan Allah. Nah, catatan baik kulun. Namun misalnya malam Jumat gawian apa? Duduk di pelatar, apa diisap, apa diminum, tayok ini, tangkap tulisannya lengkap sudah. Pian dia pengajian orang bermaksiat berarti untung.
Orang-orang yang seperti ini dipilih Allah. Banyak pian malam Jumat kada ingat lawan Yasin. Banyak malam Jumat orang kada ingat pengajian. Banyak malam Jumat orang itu kada sembahyang. Banyak malam Jumat bermaksiat kepada Allah. Pian malam ini dipilih Allah hadir di sini. Berarti apa? Tandanya Allah itu cinta terhadap pian semuanya. Mudahan kita diistiqomahkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbanyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isya sudah? Belum. Terus salat subuh 2 rakaat waktunya mulai fajar shadiq sampai timbul matahari. Ini salat subuh. Ya, salat subuh ini kan yang paling berat. Paling berat subuh, waktunya tidur. Paling berat, cuman pahalanya ini kalau orang sembahyang subuh berjamaah faka'annama sholah lailah kullah. Orang yang sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia itu beribadah semalaman suntuk. Tapi kalau sembahyang isya berjamaah seperti kita ini habis ini, sembahyang isya berjamaah seakan-akan pian dicatat setengah malam pian itu ibadah aja orang jamaah. Orang yang sembahyang jamaah ini pahalanya genal. Ganalnya berapa? Disebutkan sampai 27 derajat bedanya bagi orang yang tidak sembahyang jamaah. Arti sembahyang jamaah entah itu di musalla, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan bini kita, sama arti berjamaah itu. Makanya orang yang sholat berjamaah ini pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah diterima. Kenapa? Karena Allah memandang yang pertama dia itu berjamaah. Misal contoh ini ada kesalahan atau apalah kesalahannya, tapi tetap Allah itu memandang lawan Fatihah misal salah, itih imam bujur, sekalinya makmum salah, terumpat di imam. Oh sekalinya imam nih pinata amburadul, Fatihahnya makmum depan, mbak itu diterima Allah. Sekalinya amburadul seberataan kasarnya, yang dipandang Allah jamaahnya itu pulang. Yadullah ma'al jamaah. Mun kita selalu berjamaah, maka kita itu akan dieratkan tali persaudaraan kita. Makanya sekarang ini banyak para jamaah-jamaah sembahyang kita sampai-sampai kita itulah maaf wah ini diranggangakan. Diranggangakan. Tahulah pian Nabi menyuruh sembahyang itu dirapatakan. Sufufakum. Rapatakan sob. Fa inna taswitas sufuf, sesungguhnya orang merapatkan sob min tamamis shalah, sebagian daripada kesempurnaannya salat. Itu yang diprediksi bagian orang-orang yang tidak cinta terhadap agama Islam. Ketika sembahyang sampai-sampai dihaurinya sembahyang diranggangakan. Makanya kalau antara orang sembahyang dengan orang sembahyang diranggangkan sampai 1 kilan, maka setan masuk di tengah-tengahnya. Apa yang dia ganggu setan tadi? Membisiki telinga sebelah, membisiki telinga sebelah. Bulan bin bulan tahu lah inya semalam menyambati nyawa gitu. Membisiki pulang lawan yang di kiri. Bulan bin bulan tahu lah ikam disambatinya. Akhirnya jadi permusuhan satu sama lain dengan sebab setan tadi terbuka di sap. Tapi amunnya kada terbuka, setan kada bakalan masuk. Akhirnya ketika orang sembahyang jamaah tuntung salaman bagus-bagus, pokoknya ini mbak tutung sembahyang bakalahi, tutung sembahyang menyambati orang, tutung sembahyang misalnya mencaci orang, itu gangguan setan. Kalau orang sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau orang sembahyang itu sudah lillah kepada Allah, ibadahku, hidupku semuanya. Jadi kalau orang sembahyang, makanya kita jaga seperti itu. Jangan sampai kita itu meranggangkan benar lawan sembahyang. Takut mati, emang kita seberatan takut mati. Cuman matinya itu takut apa amal kita yang dibawa. Namun amal kita yang bagus kada bekutanan. Kada bekutanan kita. Amal banyak, pikirakan banyak dibawa sudah baik. Hati kita dibersihkan. Kata Al-Habib Umar, ingat, hati kita ini jangan pernah dimasukkan ke dalam hati kita sesuatu apapun di dunia. Otak kita ini jangan pernah dimasukkan pikiran dunia. Pikirkan otak kita, hati kita hanya untuk Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ingat Nabi Muhammad. Mun otak kita ingat Nabi Muhammad, hati kita ingat Nabi Muhammad, semuanya akan menggiring kena.
Tapi kalau kita pikiran kita dunia, hati kita dunia, yang lain kada bakal menggiring kebaikan. Namun kita tanamkan di diri kita semuanya kebaikan, cinta kepada Nabi Muhammad, semuanya akan menggiring. Nah, apa yang pian handaki insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan hajat kita seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syarat-syarat wajib sembahyang. Ini ada syarat-syarat wajib sembahyang. Yang pertama Islam. Jadi Islam harus kita itu Islam dulu. Kalau ada Islam pada wajibnya sembahyang. Yang kedua balik lagi berakal. Orang ini sudah balik. Biasanya kalau laki-laki itu umur kurang lebih sekitar 15 tahun balik. Balik kalau bebinian biasanya haid kurang lebih sekitar seperti itu. Balik dan berakal. Ada orang balik tapi kada berakal. Contohnya apa? Orang gila. Bakal lah kira-kira berjalan di pelihari ada. Kalau orang gila umurnya sudah puluhan tahun, puluhan sudah berjalan makan nyaman juga bang, jangannya paham-paham atau kanakan kah salah war gantui pian disimbang 3 tuh melihat jalan ini ada kejadian ini wallahu alam di mana ini kejadian sampai ada orang gila mungkin kada bisa keluarga. Lalu inya itu gila dimandii bagian orang yang mempatahkan, dimandii dibersihinya, maaf lah diperkosanya sampai betianan. La ilaha illallah. Kita jaga seperti itu. Orang yang kada tanggung jawab seperti itu. Orang gila sampai dimanfaatkannya. Jadi ada orang yang berakal, ada orang yang balik tidak berakal, maka inya itu tidak wajib sembahyang. Bagaimana karena di akhirat tidak ada hisab? Karena berakal hilang gila sudah. Lain gila misal menjinit, lain kisah. Gila misalnya menghantup kacubung itu lain kisah. Kacubung dihantup semingguan gilanya aja. Ada orang berkisah nih ulun saking anak mabuknya atau ini. Ada yang mesop bensin lewat di rumah ulun tuh, ada orang kampung mana kah itu kada tahu. Napa julun dihisapnya tuh sekalinya limpok ya. Limpok dibuatnya di dalam plastik. Karena plastik itu mengerisut, tiupnya pulang ngerisut, tiup. Teler bapak ndek kakaruan. Karena kakaruan julun ada yang bensin deh. Ada juga ini banyu soptek tadi minumnya, la ilaha illallah, banyu soptek pian saking anak mabuk. Kepintaran mudahan keluarga kita dijagakan seberataan. La ilaha illallah. Kasihan kuitan di rumah mencariakan kesannya sekolah gawin seperti itu. Yang menanggung siapa? Kuitan kan akhirnya. Amun sudah abah padahi bujur-bujur hari-hari padahi muninya tetap seperti itu sudah gugur. Ini kewajiban kita. Makanya boleh amun babini bisa anak hati-hati. Ini nyaman babini ba anak bang, itu tanggung jawab kita boleh. Nah, makanya ipul pindah kolor babini teh ditawari. Nak babini lah. Nah, indahnya tuh jar. Kadang mode indah yang bujur tuh jar, mode indah ada unggutnya sedikit. Oke, jangan bol. Nah, jadi balik dan berakal salat syarat wajibnya salat. Yang kedua suci dari haid dan nifas. Itu orang yang wajibnya syarat-syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan saja. Untuk laki-laki kada ada haid dan nifas. Mun kada sembahyang berarti antara haid dan nifas laki-laki itu. Ini bebinian aja khusus. Yang keempat ada pendengaran dan penglihatan. Termasuk di sinilah ada pendengaran dan penglihatan. Berarti kalau orang bisu ada penglihatan lah, wajib. Adalah di sini kadang melihat, kadang mendengar. Buta bang sudah, buta lawan tulinya dengarannya. Di kiau kadang mendengar, berjalan dituntun. Biasanya jarang kalau orang buta bisa mendengar. Kalau orang yang bisu biasanya lah. Bisu bisa kadang mendengar, bisu itu kadang mendengar biasanya lah, kadang mendengar tapi mata melihat. Nah, ada kawan kakak ulun dulu tuh ini aja bisu ini yang paling hamuk benar pian. Tahu lah pian, jangan diulu-ulu. Amunnya pian sawat, ulu-ulunya aja tutupi muntung, tutupi telinga, para kiyenya pian habis, pian ulin dihamputakannya. Menyambatinya aja kayak itu. Bujurlah. Ada kabar tatamui tutupi muntung, tutupi telinga, bebarak lon bisu tadi hamoknya menyambati aku hatinya aja. Pasti kalau orang bisu pastinya itu tuli. Itu tak alih bana pian dibawa berjalan bingung kakak ulun nih bawa menyetrum di sungai rajin.
Mbah menyetrum aja tuh, melihat ular kuciak yang bingung kakak lu apa, kakak lu nyitrum aja, sekalinya miti ular di atas pohon kayak landau, anak buka bingung menambah kakak lu bingung, teboy kawan menyitrum orang bisu pada bingung. Jadi gawiannya kakak lu menyetrum nih kesan kejadiannya, kakak lu menyetrum nyamut ke iwak aja. Nah kalau di panderi pang menyepina putih iwak angkatnya miti ular apa panderi ya babin lagi ya. Nah itu artinya syaratnya tidak boleh. Jadi apabila orang itu tidak ada pendengaran dan penglihatan, syaratnya itu kalau misalnya kada ada pendengaran dan penglihatan itu tidak wajib. Sama orang seperti kembar sedunia. Tahu lah pian ada di sini kembar sedunia. Tahu lah pian kembar sedunia. Ada di sini. Ada kembar sedunia. Seduniaan mirip pian. Biar abahnya bungas, ke abahnya putih, tetap mirip orang tuh. Di mana aja untuk tamu tuh ada kembar sedunia. Nah, jadi kalau orang itu syaratnya ada pendengaran dan ada penglihatan. Yang kelima, sampai dakwah atas seruan agama Islam kepadanya. Nih sampai sudah kayak kita nih. Kalau misalnya di gunung-gunung kayak Dayak-Dayak, kalau daerah-daerah mana itu daerah Loksado lain sebagainya, itu kawan ulun kemarin itu masuk ke dakwah ke Loksado sampai kena apa aja kuning awaknya, kuning wisa digawi orang sana. Habis itu jar sempat lausnya berdakwah di sana mengajarkan ilmu agama, meninggal. Ada orang yang ada bagus, bujur kadakah ceritanya seperti itu. Ada orang yang ketika masuk di situ jar, wallahu alam lah ulun kisahnya ini bujur atau kada, orang nih ketika masuk ke sana beelang ke rumah situ, masuk ke rumah itu aja sekalinya ampun kita bergantungan dari atas lawang, bujur atau kadanya bergantungan jadi atas lawang. Jadi kalau kita berniat jahat tertinggal barang kita di atas. Hahar aja lagi jar, saking ilmunya tuh luar biasa. Ada mengesahkan lolon seperti itu. Bah, biar menang itu tertinggal, pian jelas babolik. Pian paham aja mun ipul kada paham. Paham lah bol. Bisa paham ipul. Ada paham tertinggal. Ada kisah seperti itu. Mun kita misalnya baik aja jar dibulikakannya. Saking ilmunya tuh luar biasa. Makanya orang-orang tuh kada wani kayak bagian kita nih orang Kalimantan, karena ilmunya itu pian sadis bujur. Oh sampai mati semalam yang waktu kejadian di mana itu tahun berapa lah, yang kejadian yang Bekalahian semalam itu mengeri bujur pian mati. Mati kuburannya kuburannya tinggal beeksa, pokoknya sudah mati yang ada kisah lagi gulu panggal kutan. Ilmunya apa kayak kita ini. Makanya ulun berkisah masalah sihir ini di Tarim Hadramaut itu kan bingung. Sampai ada orang yang meninggalnya itu terabang, ada meninggalnya itu kuburan benyala, macam-macam kalau orang itu kan. Jadi ada kisah terakhir lah mengisahkan non pian. Waktu itu ulun kemarin ziarah ke kemana ngarannya, ke makam Datu Arsyad bin Sa'ad yang ada di mana tuh lain Batu Licin, Pagatan yang bering sanak lawan Datu yang ada di Kalteng kan, yang dipindah semalam adalah yang dipindah, yang seberang laut dipindah sampai jasadnya itu kada ibaratnya tuh kada hancur. Itu keutamaan orang-orang wali ya, emang mufti lah seperti itu. Lalu ziarah lawan guru ulun dan teman-teman ulun lain sebagainya. Waktu itu ziarah lagi ke pemakaman Bugis, abah mamanya keluarga abah mamanya kawan ulun, ziarah di sana. Ulun itihi di makam Bugis tuh beda-beda lah. Ada yang mesannya yang pindah tajam, ada mesannya pindah ganal, macam-macam. Lalu ketika itu guru ulun berkisah, ada kisah dia aja. Pas melihat kisah tadi itu masalah orang meninggal. Kalau orang Bugis ini kan tergantung marga biasa. Marga seperti ini. Kalau orang Banjar ya sudah lah, mun lakian bulat, mun nyabinian lepeh selesai. Mun itu kada kenal pian. Jadi guru ulun berkisah ada dia aja. Kisah orang ini khusus dokter. Jadi ada pemakaman khusus, ada sekitar berapa halakah gitu nah. Ada halakah pemakaman khusus dokter. Habis itu ada seorang dokter ziarah melihat kawannya itu meninggal, ziarah. Jadi dokter-dokter ini ketika meninggal ikam ini
apa namanya, pasiennya ke dokter apa ikam ini, aku dokter batis jar, misalnya membujurakan batis. Jadi jar kisahnya nih ketika inya meninggal lalu mesannya itu berbentuk batis. Nah, berbentuk batis, kisah aja boleh. Karena pulang ada yang meninggal, ini dokter apa aja, dokter hati. Jadi mesannya itu bertulisan hati. Jadi ada orang ziarah, dokter juga ziarah, menangisnya luar biasa jar. Menangis benar, menangis. Ditakoni penuh majasin, kenapa biar menangis ziarah jar sampai teringak menangis. Tahulah jar, ini artinya dokter batis diandak, ini dokter hati diandak. Kenapa gerak ikam jar? Aku nih dokter kelamin, napa diandak orang panjangan lejar itu aku mikirakan jar. Aku nih dokter kelamin, artinya mun aku meninggal napa diandak kurang di atas pekuburan aku panjangannya. Paham lah pian? Dokter kelamin masa berjongakan gitu. Nah iya, ini kisah aja boleh. Kisah Buzaipul dokter kelamin ditajaki orang nah. Iya, mau kelamin lelakian bentuknya tergantung ganalnya lagi boleh. Nah iya, itu benar supan nantinya jari-jari kisah. Ini kurun kisah. Mudah kita seberataan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kibir, daripada sifat hati semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqamah belajar ini, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. استقم صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم اغننا بالعلم واكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.